Salve para pencinta radio Tirlolok Suara Verbum dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Atro Sumardi, dalam edisi khusus berbicara dengan pensiunan radio Tirlolok. Jadi pada kesempatan ini merupakan episode kedua kami mengunjungi salah satu toko pensiunan radio Tirlolok yang sudah berperan penting sejak awal berdirinya radio Tirlolok. Jadi sebentar kami akan sedikit membahas bagaimana karya dari salah satu pensiunan radio Tirlolok. Jadi para pencinta radio Tirlolok dimanapun kalian berada, di samping saya sudah ada Bapak Simon Sakan, putra TTS ya? Ya, TTS. Putra TTS yang berkarya di Kota Karang, di Tanah Kupang. Tapi sejenak mengulang kembali kisah tentang Bapak Simon, ternyata ia juga adalah seorang yang aktif bermisi. Jadi sebentar kita juga akan membahas misi-misinya dari seminar lalian hingga berakhir di radio Tirlolok. Baik, Bapak Simon, selamat pagi. Selamat pagi, Frater. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik ya. Sehat-sehat. Ya. Ya, amin. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pengalaman Bapak Simon tentang menjadi seorang sopir yang setia membawa kru radio Tirlolok kemanapun mereka berjalan atau meliput kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau oleh mitra dari radio Tirlolok. Jadi Bapak Simon mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Bapak Simon sampai bisa bekerja di radio Tirlolok. Jadi kami sebagai generasi muda sangat penasaran dengan hal ini. Mungkin bisa sedikit cerita tentang kisah perjalanan Bapak Simon, bagaimana dari Wenlasi tiba-tiba sampai di radio Tirlolok. Baik, Frater, terima kasih. Perjalanan karir saya atau supir, awalnya itu tahun 86, saya masuk di karyawan seminari Lalian, bekerja di situ sebagai karyawan dari tahun 1986 sampai 1989. Saya pindah ke Nenok karena itu aturan dari misi. 3 tahun percobaan di karyawan seminari Lalian, pindah ke Nenok, tujuan saya untuk bagian montir bengkel. Di situ saya mengabdi di situ sampai tahun 93. Saya dinyatakan selesai tugas sebagai karyawan dan sudah bisa nyatakan bahwa saya sebagai supir. Maka dari situ pimpinan di SVD Nenok utus saya datang berkarir lagi di Biar Soferdi tahun 93 bulan September. Dari situ saya bawa mobil di Soferdi dari tahun 93 sampai 2010. Setelah saya sudah berkeluarga, terus saya mau minta untuk artinya keluar dari Biara, bisa kerja di luar. Tapi almarhum Pater Niko Seran bilang, tidak usah Om, kalau Om mau saya bawa Om kita pindah ke radio. Karena beliau dipilih jadi direktur. Ya, jadi sudah saya juga Pater, saya juga ikut saja karena selama ini saya berkarya dengan Pater. Jadi Pater kalau masih pakai saya ya saya siap. Ya, jadi cerita singkatnya sebagian besar karya dari Bapak Simon itu berada di wilayah misi ya. Siap. Wilayah misi percobaan 3 tahun di Lalian, 3 tahun di Nenok, 3 tahun di Nenok, datang di Biara Soferdi. Ya. Baik. Lalu berpindah di radio Tirlolok juga masih sebagai sopir atau? Sopir juga, kadang juga kita kalau misalnya Pater mungkin ada libur atau tugas di luar, saya disuruh untuk jadi operator. Oh, bisa menjadi operator? Bisa sekali. Memang dulu kita masih ada kendala tidak seperti Frater sekarang semua canggih. Kita dulu pakai kaset, manual. Jadi memang kadang juga kita kena skak dari penyiar.
penyiar sudah bilang, ya marilah kita dengarkan sebuah lagu ini diputar oleh Bung Simon. Ternyata Bung Simon belum putar karena kita harus ref dulu, frater. Oh, Iya, ya itu karena iya. menggunakan kaset ya. Kaset, ya. Oh, jadi kasetnya masih Di ref. diputar dulu. Diputar. Oh, Dapat yang lu baru bisa baru putar. bisa. Nah, itu biasa kadang juga ya namanya operator kadang bilang sengaja bilang, ini kenapa lama begini? Nah, itu suka duka yang kita alami selama di radio begitu. Oke, baik Bapak Simon. Sebentar kita akan bercerita lanjut tentang suka duka pengalaman sebagai sopir dan operator di radio. Tapi kita jeda dulu dengan satu cuplikan berikut ini. Siap. Bagi saya, Radio Trilolok adalah radio yang sangat dekat dengan kami, kaum biarawan biarawati. Karena setiap hari selalu mewartakan sabda, pagi, siang, dan malam selalu ada renungannya. Dan juga para penyiarnya sangat seru. Yang Mama tahu tentang Radio Trilolok itu apa? Yang beta tahu tentang Radio Trilolok tuh, Radio Trilolok tuh pertama mantap dia siaran teratur. Jadi kalau pagi ya doa pagi, terus beta sukanya di situ yang dengan acara yang sudah diatur. Dan Radio Trilolok tuh untuk semua orang ya, ada di luar negeri tuh penyiar junior mak. Kalau Radio Trilolok untuk beta the best, karena ini Beb Radio ada di sini terus. Kalau ada sibuk baru sonda dengar. Oke, baik para pencinta Radio Trilolok, suara Verbum dimanapun kalian berada. Telah kembali kita setelah jeda satu cuplikan yang menarik dari YouTube Radio Trilolok. Baik, Bapak Simon, kita berlanjut menuju cerita karya misi atau karya kerja yang Bapak Simon lakukan sementara bekerja di Radio Trilolok itu sebagai sopir sekaligus operator. Itu. Siap. Kira-kira tugas Bapak Simon sebagai sopir selama di radio itu apa saja ya? Apakah mengantar kiriman-kiriman atau mendampingi direktur kemanapun direktur pergi, ataupun apa saja tugas sebagai sopir, mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, frater. Kalau untuk tugas saya sebagai supir, itu hanya kalau untuk bawa mobil. Biasa kadang saya dengan direktur mungkin ada keluar, kadang dengan antar wartawan, liput. Jadi itulah tugas supir saya. Kadang suruh saya antar tagihan di kantor instansi semua yang ada di Kota Kupang. Itu saya yang biasa antar. Jadi bukan hanya sesupir saja, tapi banyak tugas yang saya lakukan. Termasuk kalau teman operator salah satu tidak masuk ya, karena direktur duduk di kantor ya supir ambil alih, suruh om duduk operator. Itu yang selama saya lakukan di Radio Trilolok begitu. Oke, menarik ya Bapak Simon. Dua pekerjaan yang kontras sebenarnya. Yang satunya harus di setir, tidak lama dipanggil ke radio juga sebagai operator untuk mengurus kaset-kaset. Jadi Bapak Simon menjadi sopir di radio itu ya mengantar ini tim kru radio untuk meliput, kemudian mengantar direktur, mungkin ada pertemuan. Siap. Ini jadi sebagai sopir Bapak Simon ini sebagai sopir yang keberapa di radio waktu itu? Sebelumnya siapa? Sebelumnya Bapak Mateus Anin. Yang saya tahu itu saya supir di Biara Sofirdi, supir Radio Trilolok pertama Bapak Mateus Anin. Ya. Terus kemudian yang direktur almarhum Pater Pit Menehat pakai, yang supirnya namanya Om Max Menehat. Jadi waktu saya di radio itu, frater, sering kita istilah ke rolling. Jadi mungkin kadang Om Teos ini sudah orang tua aja, kami yang masih agak fit sudah. Ini adik dong bawa motor, saya duduk operator begitu. Nah, jadi kami kadang rolling untuk supir. Jadi setelah Om Teos pensiun, Om Maxi dia lebih banyak tidak mau bawa oto, dia di operator. Saya yang biasa bawa oto, tapi itulah yang saya bilang, kalau kadang penyiar atau operator hari ini mungkin ada halangan atau apa, itu saja suruh saya ambil alih untuk operator. Ya. Ada satu cerita menarik yang saya dengar ketika bercerita dengan ini
tim kru radio Tirlolok, mereka bilang pernah satu kali Bapak Simon mengantar tim kru radio ini mengantar ini apa waktu itu ucapan-ucapan kah? Ya. Dan karena tim kru radio menyuruh Bapak Simon untuk lari, tapi Bapak Simon jalan pelan. Terakhir Bapak Simon memilih untuk ya itu membuat satu prank dengan mereka, itu memberhentikan mobil di tengah jalan dan mengatakan mobil rusak, Kak. Itu Saya rasa itu mungkin saya tidak, Frater. oh bukan Yang ya? membuat itu senior. Oh senior ya. Karena senior itu memang kadang ya mungkin namanya kita teman. Jadi kalau model begitu dia kasih bawa oto sampai di Mendaki, dia setengah koplen. Oh. Setengah koplen jadi bilang oto rusak gitu. Oto maju tidak maju, mundur tidak mundur. Kalau saya memang saya rasa tidak untuk saya itu buat itu, karena yang saya tahu jelasnya beliau itu sendiri cerita, dan bahkan kami kalau duduk bersama begini bisa omong itu soal itu. Dia kalau sudah entahlah dia capek atau bagaimana, mungkin ada dari teman-teman sudah om begini cepat ke apa, kadang dia lari-lari sampai Mendaki, namanya kesepir kan, tinggal dia setengah koplen, otak memaju tidak maju, mundur tidak mundur. Oke, jadi itu cerita menarik tentang sopir. Mungkin pernah satu kali ada satu pengalaman dari Bapak Simon yang menarik tentang mobil ini, cerita-cerita kocak yang pernah Bapak Simon buat selama di radio sebagai sopir. Kalau mobil yang selama saya bawa mobil itu, kalau untuk saya pengalaman yang membuat saya boleh bilang saya susah juga, karena waktu itu almarhum Pater Jan Menjan meninggal jam 7 malam. Semua pastor suster dari Biar Soferdi kami antar ke Ninok. Saya yang bawa mobil itu. Di atas mobil itu saya ada buat suster 7 orang, 6 orang tambah Pater Niko almarhum dengan saya. Jadi kami jalan dari sini, sudah sampai di Takari, saya dengar saya punya oto ini larinya dia bunyi. Saya bilang, Pater, oto kayaknya ada rusak. Terus paksa lari-lari sampai di Nikniki, itu sudah lebih parah. Jadi suka duka saya itu di situ, Frater. Jadi semua orang yang rombongan itu lanjut ke Atambua, saya memilih parkir oto di situ, suster dan Pater pindah di Damri. Saya parkir di Nikniki yang sebelum dari sini lewat rumah makan itu. Saya tidur di situ satu malam, besok pagi baru saya cek Cornwheel, karena itu waktu itu rusaknya Cornwheel, lahir Cornwheel. Jadi saya jalan dari situ ke Nikniki, beli oli, datang cek oli utuh, ternyata lahirnya yang rusak. Itu pengalaman yang saya rasakan waktu itu. Jadi saya mulai lari dari Nikniki sampai Kupang itu, orang kalau dari belakang dia tuh ini oto, bukan dia lari tapi dia goreng jagung, karena bunyi kornu itu loh, persis goreng jagung. Gitu. Iya. Jadi di semacam ditinggalkan ya, pasukan yang lain sudah berangkat ke Ninok. Berangkat, tapi memang itulah nasib supir. Suka duka Tanggung jawab harus. Tanggung jawab seorang sopir. Oke, lalu sebagai operator, satu cerita menarik juga yang saya pernah dengar ya, bahwa ini Bapak Simon ini terkenal dengan ini operator lagu-lagu country. Siap. Tapi mereka bilang Bapak Simon belum terlalu tahu bahasa Inggris. Siap. Itu bagaimana itu ceritanya? Betul. Karena begini, memang mungkin karena bakat juga. Saya istilah orang Kupang bilang kaki gatal kok bagaimana. Kalau soal musik memang saya iya. Maka saya harus berupaya bagaimanapun, saya tidak tahu baca itu judul lagu, tapi saya harus hafal mati dia di bagian mana. Begitu orang minta bilang country ini yang dansa ini, saya track pas, tidak bisa salah. Nah, itu betul, Frater. Saya memang saya punya ciri khasnya begitu. Lalu kalau untuk pengalaman, ya mau boleh bilang suka duka juga. Karena pernah ini masalah shift. Kita dulu shift. Hari Minggu misalnya saya masuk dari jam 5 sampai jam 8 pulang. Terus saya mau pulang, misalnya teman saya Max yang mau ganti. Kadang tidak datang. Berarti kita harus tanggulangi dari situ sampai jam 10. Bahkan sebentar lagi ada yang tidak datang lagi, ya kita lanjut terus. Itu begitu. Terus saat kali juga, ini HP dulu kan kita belum ada HP, Frater. Jadi ini masalah karena komunikasi, mau telepon kawan kan tidak ada HP. Jadi itu kasus sampai itu betul-betul pertemuan ini orang bilang, tapi ya kami yang operator memilih bahwa intinya kami tidak punya alat komunikasi. Mobil dulu kan Nokia biasa 100.000 juga kita sudah bisa beli. Jadi terakhir dari radio sudah suster, Pater perintahkan suster beli radio HP Nokia yang kecil itu untuk operator semua. Jadi kami semua dibeli 100.000 kayaknya 175.
Nokia. Nah, di situ baru operator ini ya, kalau saya terlambat masuk tinggal saya bel, kawan, tolong ya saya ada terlambat. Dulu tidak pakai itu memang kadang juga begitu, kita kacau itu. Oh, Iya. jadi dulu sebelum ada HP pakai feeling ya. Iya, feeling. Nah, kita harus tunggu kapan dia muncul. Kalau dia tidak muncul mau berteriak, tidak bisa. Oke, baik Bapak Simon. Ya. Itu memang kisah menarik sebagai di dua pekerjaan, sebagai sopir dan sekaligus sebagai operator. Baik para pencinta radio Tirlolok, kita kembali jeda untuk melanjutkan obrolan kita pada kesempatan ini. Halo semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau dan ikuti acara Gen Z Bicara setiap hari Rabu dari jam 4 sampai 5 sore. Hanya di Radio Tirlolok Suara Verbum 101,1 MHz. Terima kasih, bye. Para pencinta Radio Tirlolok Suara Verbum, terima kasih tetap setia menonton kami pada channel YouTube Radio Tirlolok ini. Jadi sebelum kita berlanjut dan menutup obrolan kita pada kesempatan ini, selain menjadi sopir dan operator di radio, padahal Om Bapak Simon ini juga memiliki satu hobi, yakni berkebun ya. Iya, ya, betul. Ya. Obrolan ini juga dibuat dan ketika kami mengunjungi rumahnya Bapak Simon, ternyata Bapak Simon sementara berada di kebun. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sedikit berbicara dengan kami. Jadi mungkin ini hobi yang menjadi suatu hobi khas dari Bapak Simon ya. Jadi mungkin ada pengalaman selama bekerja di radio, Bapak Simon juga aktif berkebun di kebun milik Radio Tirlolok. Mungkin bisa diceritakan juga itu. Baik, Frater. Memang itu hobi saya betul. Jadi saya bukan supir saja. Kalau saya lihat di sekitar kantor dan ada rumput, itu saya tidak bisa. Saya biar bagaimana, ada waktu sedikit pun saya isi untuk bisa bersihkan. Dan waktu di Verum itu di samping itu kan ada, ya bisa menanam sedikit jagung lah. Jadi mulai dari situ saya lihat, lebih baik saya tofa bersihkan, tanam jagung. Tapi nanti tanamnya sampai panen memakan, saya tidak makan. Ya, karena ini istilah budaya mungkin atau apa. Jadi saya harus tunggu kakak dong di kampung sudah makan bersama. Jadi kadang ibu teman-teman dong ganggu. Kenapa Om tanam harus tidak mas? Sudah, yang penting ibu dong makan. Sama, saya juga makan. Saya hanya kerja untuk bersihkan saya supaya jangan ada hutan di sini toh. Begitu, Frater. Dan memang saya bakatnya di situ kebun. Tadi datang saja saya masih di kebun. Karena kalau saya duduk saya tidak bisa. Gitu. Baik Bapak Simon. Jadi enak sekali ya ini kru Radio Tirlolok dulu. Istirahat bisa makan jagung. Iya, bisa makan. Ini bukti bukan saya karang-karang karena masih ada. Saya pun senior lain masih ada. Ya, dan memang walaupun tidak banyak tapi ya lumayan lah. Dan memang di radio sekarang kan ini masih tersisa mangga itu ya. Ya, mangga, betul. Pada tahun ini ya dia tidak berbuah. Baik Bapak Simon, ini menutupi obrolan kita pada kesempatan ini, mungkin Bapak Simon punya sedikit harapan bagaimana radio Tirlolok ke depannya, ataupun pesan-pesan untuk kami sebagai generasi penerus di radio Tirlolok. Iya, kalau pesan dari saya itu ya saya mengharapkan supaya bisa bekerja sama, tim itu penting dengan pimpinan, sehingga kalau ada kerjasama maka semua yang kita cita-citakan pasti tercapai. Tapi kalau kita kerja masing-masing pasti tidak, karena itu mempengaruhi sekali. Ya, jadi memang harapan saya begitu, kan selama ini saya hanya informasi ada perubahan luar biasa. Sejak awal Pater Dismas turun pun, belum terpilih pun kami bilang kalau Pater Dismas turun di Radio Tirlolok maka ada perubahan, dan memang terbukti. Jadi hanya kami sudah lewat, jadi harapan ya kalau bisa kerjasama teman-teman dong di radio, saling mendukung direktur, sehingga program yang ini bisa berjalan, karena kelihatan sekarang lebih canggih. Jadi Marno bilang, Om sekarang kami tidak pakai mic. Ya kalau dulu kan orang sudah pejabat sudah di sana, kepala dinas sudah di sana, kita lari sana sini sibuk untuk ketok-ketok begini. Tapi ternyata sekarang ada perubahan, jadi luar biasa. Itu berkat juga ya
kehadiran Bapak Simon, mereka yang sebagai orang terdahulu di radio ya. Betul. Sekarang radio bisa berkembang juga karena Amin. kerjanya Bapak Simon dan Ya. kawan-kawan dulu. Ya. Jadi selain Pater Dismas di radio juga sekarang juga ada Pater Yanto Oh ya. sebagai bendahara yang menggantikan suster kemarin. Jadi Pater ini juga punya hobi yang menarik seperti Bapak Simon. Iya. Jadi dia punya hobi itu di bagian ini otomotif juga iya ya, mobil radio dia sudah Siap. mulai perbaiki dan nanti setelah ini diperbaiki mungkin kami bisa jalan-jalan ke sini menggunakan mobil itu. Siap. Dan Baik. ini mungkin sedikit ada harapan dari saya karena kami pendahulu dan itu mungkin bagi pribadi masing-masing, tapi kalau menurut saya ya kita mengabdi itu tulus, memang betul-betul kita walaupun sudah pensiun, tapi saya ada cek saya pun teman sini orang semua, kami walaupun umur bertambah tapi saya lihat umur boleh umur tapi kelihatan sehat semua. Jadi itu saya merasa bahwa memang betul karya kami di misi tidak sia-sia, artinya ada semacam ada berkat lah ya. Itu Baik Bapak Simon, ini terima kasih banyak untuk sama-sama obrolan kita pada kesempatan ini. Para pencinta radio Tirlolok dimanapun kalian berada, kami akan kembali dengan obrolan-obrolan singkat bersama pensiunan radio Tirlolok di kesempatan yang lain. Jadi tetap stay di YouTube channel Radio Tirlolok, akan ada berita-berita dan kabar-kabar dan informasi yang menarik di lain kesempatan. Terima kasih.